Ya, salam jumpa sahabat Jawa Timur. Kembali di Jatim News Today, beragam informasi penting dan menarik terkait dengan Jawa Timur akan kami sajikan di Jatim News Today edisi Jumat 10 Desember 2021. Jatim News Today disiarkan di beberapa PPL di Jawa Timur, diantaranya Persada Blitar, Mahardika Bondowoso, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Praja Angkasa, Trenggalek, dan Realita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Informasi pertama sahabat, hari ini tim SAR lakukan pencarian lanjutan di Kampung Renteng dibantu Satuan Anjing Pelacak atau K9. Berikut laporan dari Diding Yunarto dan kontributor Iwan Vivanius. Proses pencarian korban terdampak awan panas guguran Semeru pada Sabtu lalu masih terus dilakukan. Di bawah koordinasi Basarnas, gabungan BPBD, SAR LSM, TNI, Polri, dan relawan ormas serta masyarakat dibagi dalam beberapa kelompok, dan kelompok tadi disebar di beberapa lokasi yang diperkirakan masih ada korban. Bahkan dari kepolisian juga menggunakan anjing pelacak atau satuan K9. Dan Jumat ini 10 Desember, berlokasi di Kampung Renteng, tim SAR dibantu oleh anjing pelacak menyusuri beberapa titik. Kita bergabung dengan Iwan, jurnalis Viva.com yang saat ini ada di lokasi. Jadi hari ini Jumat tanggal 10 Desember 2021, Bang Iwan berkesempatan mengikuti kegiatan proses pencarian korban erupsi Semeru di Dusun Kampung Renteng. Seperti apa kegiatan teman-teman potensi? Ikuti terus sih teman-teman. Ini jadi selain dilakukan pencarian secara manual, ini juga dilibatkan ada 5 ekor. Di samping itu para potensi SAR ini juga membongkar genteng untuk mempermudah pencarian teman-teman, karena endapan awan panas ini cukup tebal dan ini menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR untuk melakukan pencarian. Tadi Bang Iwan sempat mewawancarai dan tim K9 SAR Mabes Polri yang hari ini menerjunkan 5 ekor anjing pelacak, dan tadi ada 3 titik yang dimungkinkan terdeteksi adanya korban tertimbun, namun karena ketebalan pasir atau endapan ini juga menyulitkan. Dan salah satu titiknya adalah di sini karena indikatornya si anjing pelacak ini akan menggonggong jika ada semacam temuan seperti itu teman-teman. Sekali lagi visual yang teman-teman lihat ini adalah visual Bang Iwan ambil secara live di Dusun Kampung Renteng pada hari Jumat 10 Desember tahun 2021. Dari Lumajang, Diding Yunarto melaporkan untuk Jatim News Today. Dilakukan penggalian seperti ini, teman-teman. Ya, terima kasih rekan Diding Yunarto dan kontributor Iwan Vivanius terkait informasi tim SAR lakukan pencarian lanjutan di Kampung Renteng. Selanjutnya, sahabat, masih terkait dengan Semeru, cerita relawan yang jadi korban saat bantu evakuasi. Berikut laporan dari Risma Erina. Tambangnya Pak Asmat itu sisa. Kejadian awan panas guguran atau APG Semeru pada Sabtu 4 Desember kemarin selain menimbulkan kerusakan rumah, bangunan juga mengakibatkan korban jiwa. Selain warga, ternyata ada beberapa relawan yang jadi korban saat itu. Inilah cerita Nur Buat, relawan asal Curah Kobokan. Bersama 2 relawan yang jadi korban berjibaku saat terjadi awan panas guguran, mengevakuasi warga yang berada di lokasi tambang pasir. Kejadiannya itu sekitar jam 2, kita relawan 3 orang sudah memberikan informasi ke warga Sumberwulu dan Curah Kobokan untuk evakuasi. Karena yang datang ini bukan lahar dingin, ini bersamaan yang datangnya. Bahkan relawan kita ada yang terjebak dan menjadi korban. Pertama itu lahar dinginnya datang, nggak tahunya itu ketika awan panas sudah muncul, lahar dingin itu berhenti, tiba-tiba ada dorongan dari
belakang yang kecepatannya itu seperti mungkin kayak kapal jet. Jadi orang-orang nggak bisa menyelamatkan gitu Mas. Waktu itu posisi di mana Mas? Waktu posisi saya di Sungai Lengkong untuk memantau pergerakan air. Ternyata yang datang itu lahar dingin sama lava pijar panas itu Mas. Sepengetahuan Mas, yang waktu kejadian itu berapa orang yang ada di sana? Yang waktu itu yang kejebak di Sungai Lengkong itu lebih kalau 20 orang Mas. Sama yang di tambangnya Herman itu. Ada alat berat yang jaga kendali sama orang-orang yang waktu itu melintas terjebak di Sungai Lengkong sama relawan. Juga orang-orang yang kerja di kebun. Teman-teman relawan ada yang terkena dampak itu? Teman relawan kita yang sudah diketemukan, Cak Samsul sama Cak Sutari, mereka ya saya katakan orang-orang yang paling berjasa, cuma bisa menjadi korban gitu Mas. Dari Lumajang, Risma Erina melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina terkait cerita relawan yang jadi korban saat bantu evakuasi. Selanjutnya, sahabat BPBD Kota Madiun dan tim SAR gabungan kirim relawan dan bantuan logistik untuk warga terdampak erupsi Semeru. Berikut laporan dari Amanda Hesti, Suara Madiun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun dan Madiun SAR Humanity atau MSH mengirimkan relawan untuk membantu para pengungsi terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Relawan yang dikirim merupakan anggota yang sudah terlatih untuk memberikan bantuan berupa dapur umum, pertolongan pertama hingga evakuasi. Heri, Ketua MSH mengatakan pemberangkatan tim MSH baru kloter pertama pada 6 Desember lalu. Rencana akan ada 4 tim yang berangkat. Lebih lanjut, Heri menjelaskan satu tim terdiri dari 7 personil. Rencananya mereka akan diberangkatkan secara berkala dengan masa pengabdian masing-masing tim 1 minggu. Tak hanya mengirimkan bantuan relawan, BPBD Kota Madiun dan tim SAR gabungan bergerak cepat menggalang bantuan bagi korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Bahkan mereka tak butuh waktu lama untuk mengumpulkan bantuan logistik dari masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Jaryanto mengatakan dirinya melakukan rapat internal dengan seluruh jajarannya. Penggalangan dana langsung diunggah di website BPBD. Upaya itu langsung mendapatkan respon masyarakat dan para donatur untuk ikut membantu sesama bagi para korban erupsi Gunung Semeru. Pihaknya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat hingga para dermawan yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan baik berupa pakaian layak pakai, makanan siap saji, sembako, air mineral hingga masker. Sejumlah bantuan yang terkumpul tersebut diberangkatkan langsung oleh tim BPBD ke Kabupaten Lumajang menggunakan 2 armada. Amanda Hesti, Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Amanda Hesti dari Suara Madiun atas informasi BPBD Kota Madiun dan tim SAR gabungan kirim relawan dan bantuan logistik untuk warga terdampak erupsi Semeru. Baik sahabat Jawa Timur, kita beralih ke informasi lainnya. Peringati Hari HAM, Polda Jatim gelar lomba orasi unjuk rasa. Berikut laporan Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Memperingati Hari Hak Asasi Manusia HAM, Polda Jawa Timur menggelar lomba orasi unjuk rasa memperebutkan Piala Kapolda Jatim 2021 di lapangan Mapolda Jawa Timur. Lomba orasi ini digelar di tingkat Polda Jatim dan diikuti 41 tim dari kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nantinya hanya 10 tim yang berhak lolos seleksi untuk mengikuti lomba di tingkat Polda Jatim. Sukowidodo selaku juri dalam lomba orasi unjuk rasa mengatakan, dalam penilaian lomba orasi tersebut yang dinilai adalah muatan pesan dan teknik komunikasi yang bisa membuat orang tertarik. Pelajaran yang baik ya untuk kita semua. Di berbagai negara, orasi semacam ini dilakukan dengan cara yang efektif, tidak harus berteriak-teriak. Jadi demo itu tidak harus berteriak, tidak menyakiti, tapi mengena. Nah, saya kira kita juga belajar dalam tradisi Jawa dulu, ketika Raja Mataram itu di demo itu, rakyat demo itu tidak mengatakan apa-apa, cuman dia di depan alun-alun dan dia mepe namanya, di matahari dan kemudian Raja keluar. Sementara itu, AKBP Cacap Susatya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus edukasi ke masyarakat. Kita laksanakan
dilaksanakan di tingkat Polda sesuai jadwal dari Divisi Humas Mabes Polri. Tanggal 5 ini kita melakukan seleksi para pendaftar lomba orasi yang ada di wilayah Jawa Timur. Total ada 41 pendaftar. Kemarin tanggal 4 sudah kita seleksi menjadi 10 besar. Dan hari ini 10 besar tampil di Mapolda Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan. Lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolda Jatim ini masing-masing juara mendapatkan uang tunai. Untuk juara 1 akan mendapatkan 10 juta rupiah, untuk juara 2 mendapat 7,5 juta rupiah, sedangkan juara 3 mendapat 5 juta rupiah. Ya, terima kasih rekan Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo terkait informasi peringati Hari HAM Polda Jatim gelar lomba orasi unjuk rasa. Selanjutnya sahabat, ada informasi 359 titik parkir di Sidoarjo akan dikelola pihak ketiga dan terapkan e-parkir. Berikut laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan, Dishub, akan serahkan pengelolaan parkir di Sidoarjo kepada pihak ketiga, mulai dari penarikan restribusi hingga pengelolaan di lapangan. Ada 8 investor yang ikut dalam lelang pengelolaan parkir di 359 titik parkir di Sidoarjo, di antaranya jalan-jalan protokol, taman hingga gor Sidoarjo. Beni Erlangga, Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Kabupaten Sidoarjo, di ruang kerjanya Selasa 7 Desember 2021 mengatakan, dalam kurun waktu 3 tahun kontrak kerja dengan pengelola parkir, di tahun kedua dan ketiga disyaratkan untuk menerapkan parkir elektronik e-parkir dalam pelaksanaannya. Kami syaratkan untuk karcis tetap dengan korporasi Pemda. Nah, perkara dia nanti mau pakai e-parking sampai dengan akhir kontrak terserah penyedia. Ya. Tapi kami wajib tahun kedua dan 3 itu pakai elektronik. Kita nanti pikirkan, katakan kita kan sudah ada istilahnya kayak kiris. Kalau dulu kan pakai kayak yang kotak biru itu, yang gede bawa seperti itu, EDC, ya. Nah, itu kan tidak praktis, ya harus ada connect wifi atau apa. Nah, sekarang ini kan HP ini kan paling tidak sudah ada kartu. Orang kan paling tidak berlangganan. Nah, dengan adanya kiris itu aja kan sudah barcode, gini sudah terbayar. Sahabat, sejak 2019 Pemkab Sidoarjo sudah mewacanakan parkir elektronik e-parkir. Prinsip pengelolaan parkir di Sidoarjo adalah menjaga pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir, transparan, dan memperbaiki layanan dengan digitalisasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Sidoarjo berikan target ke Dinas Perhubungan minimal 16 miliar rupiah per tahun yang masuk ke PAD dari parkir. Apabila dikelola pihak ketiga, pendapatannya harus berada di atas target tersebut. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo terkait informasi 359 titik parkir di Sidoarjo akan dikelola pihak ketiga dan terapkan e-parkir. Selanjutnya, sahabat Jawa Timur, Bupati Pamekasan berikan reward umroh pada anggota Kafilah Pamekasan yang jadi juara 1 di MTQ ke-21 Jatim. Berikut laporan dari Ayudia Clarissa dan Khalid Maulidi, Ralita Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan gelar istighosa sekaligus penyerahan penghargaan kepada juara Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Agung Ronggo Sukawati pada Kamis pagi. Bupati Pamekasan Badrul Tamam saat sambutan menyampaikan dirinya menepati janjinya yakni memberikan hadiah umroh kepada juara 1 yang diraih oleh Ahmad Farhan pada cabang lomba Hifdzul Quran Putra. Dia merupakan santri Ponpes Banyuanyar Barat. Atas prestasinya, orang nomor 1 di bumi Gerbang Salam ini memberikan biaya umroh sebesar 40 juta rupiah. Menurutnya, Ananda Farhan merupakan santri berprestasi yang luar biasa dan memiliki potensi untuk meraih juara nasional.
Mas Tamam, sapan akrabnya, menambahkan pembinaan serta konsistensi, pelatihan dan juga penjagaan stamina harus tetap terjaga dengan baik, namun tidak menutup peluang bagi para santri lainnya untuk menjadi juara. Dengan harapan para pembina dapat terus melatih, mendidik, dan mengamalkan nilai-nilai Qur'ani, tidak hanya untuk meraih prestasi semata dan dapat diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Ralita FM Holik Maulidi melaporkan. Ya, terima kasih rekan Ayudia Clarissa dan Khalid Maulidi dari Ralita Pamekasan terkait informasi Bupati Pamekasan berikan reward umroh pada anggota kafilah Pamekasan yang jadi juara 1 di MTQ ke-21 Jatim. Sebagai penutup, sahabat Jawa Timur, informasi tingkatkan kapasitas SDM potensi sumber kesejahteraan sosial Pemkab Blitar beri pelatihan potong rambut. Berikut laporan dari Fatan Hadi, Persada Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Sosial menggelar pelatihan potong rambut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Pelatihan digelar selama 4 hari mulai 6 hingga 9 Desember 2021. Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Puguh Wahyu Utomo Adi mengatakan peserta yang mengikuti pelatihan ada 44 orang dari 22 kecamatan. Peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ini merupakan pemula. Sementara narasumber dari Ikatan Barbershop Blitar, adapun pelatihan yang diberikan meliputi pemberian materi, cara mengelola manajemen kewirausahaan, serta praktek memotong rambut. Pelatihan ini memang diadakan untuk memberikan support pada yang termasuk dalam PSKS ya Pak, pekerja potensi kesejahteraan sosial. Karena ini tugas kami bukan di samping masalah COVID ini Pak. COVID ini juga terjadi PHK. Nah, kami sosial ada kegiatan pelatihan potong rambut itu untuk memberdayakan agar bisa mandiri, kaitannya sama untuk dapat memberikan masukan income untuk pemuda. Wahyu menjelaskan dengan adanya pelatihan potong rambut ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja mandiri, yaitu dengan membuat barbershop. Menurutnya, dampak pandemi COVID-19 berimbas di semua sektor. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang harus terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari pekerjaannya. Sehingga melalui pelatihan ini diharapkan para peserta bisa memaksimalkan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Wahyu menambahkan dalam pelatihan para peserta juga langsung diberikan bantuan stimulan berupa 1 set peralatan potong rambut seperti mesin alat potong, gunting, sisir, kaca, dan lain-lain. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Ya, terima kasih rekan Fatan Hadi dari Persada Blitar terkait informasi Pemkab Blitar beri pelatihan potong rambut. Ya, sahabat Jawa Timur, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi Jumat 10 Desember 2021. Terima kasih kepada APPL yang sudah ikut menyiarkan, Persada Blitar, Mahardika Bondowoso, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Praja Angkasa Trenggalek, dan Ralita Pamekasan. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.